Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Hezron Pardede dengan NIM L1A118059 kelas R003 dengan dosen pengampu Bapak Profesor Mahmud Irawan SP MSI IPU. Di sini saya akan membuat video tentang VSC atau Forest Steward Concrete, di mana artinya itu Dewan Penjaga Hutan. Apa itu VSC? Di mana VSC adalah lembaga non-profit yang mendedikasikan organisasinya untuk mempromosikan mengenai tanggung jawab pengolahan hutan di dunia. Sertifikat yang dimiliki oleh VSC merupakan sertifikat yang bersifat sukarela. Jadi VSC ini suatu organisasi yang mempromosikan mengenai tanggung jawab dalam pengolahan hutan. Dia juga memiliki kemampuan dalam memberikan sertifikat yang bersifat sukarela. Latar belakang VSC ini Forest Steward Concrete, yaitu yang pertama meningkatkan laju deforestasi, meluasnya dampak degradasi lingkungan serta meningkatnya konflik. Kelompok multi pihak ini menyampaikan adanya kebutuhan untuk membangun sistem yang dapat mengidentifikasi hutan yang dikelola secara bertanggung jawab sehingga menghasilkan produk. Dan semenjak itulah jumlah sertifikasi VSC seluruh dunia telah ditertibkan baik skema pengolahan hutan maupun lacak balak. Jadi latar belakang makanya dibuatnya VSC ini sertifikat VSC, di mana banyak konflik-konflik terjadi pada masyarakat di belahan dunia. Kelompok pihak tani itu tidak menyenangkan bahwa hutan tidak bisa dimanfaatkan dengan usaha tani, dan semenjak itulah sertifikat VSC di seluruh dunia telah diterbitkan baik untuk semua pengolahan hutan maupun lacak balak. Lanjut. Manfaat dan tujuan VSC ini yang pertama melindungi lingkungan hidup, di mana pengolahan hutan dan lingkungan yang tepat penting untuk memastikan pengolahan serta pengusaha produk kayu dan non kayu mampu mempertahankan keanekaragaman habitat hutan. Di mana maksudnya tidak selain membuat sertifikat, tapi VSC ini juga melindungi lingkungan hidup pada kawasan hutan agar menjaga fungsi hutan, proses ekologi yang berkelanjutan. Dan yang kedua, bermanfaat secara sosial, di mana fungsi sertifikat ini sangat membantu masyarakat lokal dan masyarakat luas untuk dapat menikmati manfaat jangka panjang hutan, di mana menyediakan insentif yang layak untuk masyarakat lokal agar masyarakat terlibat dalam mempertahankan sumber daya hutan dan mengikuti rencana manajemen jangka panjang. Yang ketiga, menguntungkan secara ekonomis, di mana pengolahan hutan yang menguntungkan secara ekonomis berarti pengolahan hutan dilakukan sedemikian rupa agar menguntungkan secara ekonomis tanpa mengorbankan ekosistem. Jadi VSC ini sangat bermanfaat ya, dan bertujuan baik pada pengolahan hutan. Tidak hanya membuat sertifikat secara sukarela, tapi dia organisasi VSC ini sangat membantu dalam melindungi hutan, bermanfaat secara sosial dan menguntungkan secara ekonomis. Mereka sudah sangat produktif dalam melakukan pengolahan hutan. Makanya sangat disayangkan jika suatu perusahaan tidak memiliki sertifikat VSC, karena VSC ini sudah sangat konkret ya, dimana dia sudah menilai melindungi, dia menjunjung tinggi dalam pelindungan lingkungan hidup, bermanfaat secara sosial dan menguntungkan secara ekonomi. Jadi suatu perusahaan itu harus bisa memiliki sertifikat VSC agar seluruh yang kita lihat saya bacakan tadi, saya jelaskan, bisa diterapkan dalam dunia perhutanan. Prinsip dan kriteria VSC ini yang pertama, prinsip VSC kemudian dijabarkan menjadi beberapa kriteria. Pengolahan hutan yang mengedepankan aspek ramah pada lingkungan dan membawa secara sosial dan menguntungkan secara ekonomi. Jadi prinsip-prinsip yang tadi yang saya sebutkan itu sudah sangat feminim ya, karena dalam VSC ini
tiga prinsip ini sangat dibutuhkan agar terciptanya pengelolaan hutan yang secara lestari. Persyaratan dan panduan sertifikasi VFC ini, yang pertama VFC normatif. Promafor merupakan kumpulan dari VFC polis, standar dan prosedur yang wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifikat VFC dan lembaga sertifikat teragregasi VFC. Juga termasuk dalam normatif dan framework, tapi memiliki jangka waktu berlaku. VFC juga menerbitkan dokumen-dokumen panduan yang berisi informasi teknis yang menjelaskan cara menerapkan dokumen normatif, dokumen panduan dalam sistem VFC. Dianggap dokumen informatif jadi tidak normatif. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan sertifikasi, persyaratan dan panduan itu sudah diberikan oleh pihak VFC. Jadi kita melaksanakan bagaimana cara membuat sertifikat, menjelaskan baik membuat memberikan dokumen, menerapkan dokumen secara informatif dan normatif. Jadi sangat jelas ya, kita sudah mengetahui jika kita ingin membuat sertifikat sudah ada panduannya dan persyaratannya. Standar nasional VFC untuk Indonesia setelah mengalami proses penyusunan beberapa tahun, VFC menetapkan NPSS untuk Indonesia ditertibkan pada 18 Agustus bertepatan pada 75 kemerdekaan Indonesia. NFSS ini Indonesia disetujui pada tanggal 30 Juni. Untuk Indonesia bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya hutan, yaitu kayu, hasil hutan dan kayu, dan jasa ekosistem. Diharapkan dengan dibentuknya NFSS untuk Indonesia dapat mendorong dan memotivasi seluruh pemangku kepentingan kehutanan nasional untuk bekerjasama dalam memastikan praktek pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan. Jadi VFC ini sudah membuat yang namanya NFSS untuk negara Indonesia yang bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya hutan, yaitu kayu maupun non kayu, menjaga ekologinya, dan bertanggung jawab dalam berkelanjutan dan berkeadilan dalam pengelolaan hutan. Jadi standarnya sendiri sudah baik dalam negara Indonesia. NFS ini sudah dikembangkan dan dengan mengadaptasi VFC. Jadi 5 kriteria tadi itu sudah dipastikan bisa diterapkan dalam perhutanan Indonesia karena sudah memiliki NFSS ini. Jenis sertifikat VFC ada 2. Yang pertama sertifikat pengelolaan hutan atau dikenal dengan VMFC, di mana VM ini merupakan singkatan dari Forest Management. Sertifikat VS diberikan kepada pengelolaan konsensi hutan dan hutan pemilik, baik pengelola hutan yang bertanggung jawab. Yang kedua sertifikat lacak balak, yaitu dia itu sudah merupakan singkatan dari Jet and of Chow, berlaku pada sistem produser, monokultur, dan pedagang hasil hutan. Jadi pembuatan sertifikat VFC ini sudah ada bagian-bagiannya, baik bagian pada pengelolaan konsensi hutan atau pemilik lahan, dan produsen atau monokultur, manufaktur, dan pedagang hasil hutan. Jadi sudah ada bagian-bagiannya, baik bagian sertifikat pengelolaan hutan dan VM itu untuk kepada pengelolaan atau hak milik tanah, pemilik lahan, dan sertifikat lacak balak itu untuk para pedagang hasil hutan yang mendagangkan hasil hutan tersebut. Jadi sudah ada jenis-jenis sertifikatnya. Jadi kalau kita membuat suatu usaha yang bagian mana, ya kita tinggal memilih sertifikat apa yang harus kita lakukan. Pengembangan standar dan proses pengembangan dokumen dan standar di VS ini sangat banyak saya berikan penjelasannya, bahwa VSC ini secara aktif mengundang masukan dari anggota VSC dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas isu-isu penting. Dokumen normatif dievaluasi dan direvisi. Jadi pengembangan standar dan proses pengembangan dokumen dan standar di VSC ini sangat disepakati setiap anggota dan teknis-teknis lainnya secara keadilan dan seimbang antara lingkungan sosial dan ekonomi. Jadi
setiap standarnya itu, proses pengembangannya itu tuh sudah sangat sudah sangat dipikirkan secara matang-matang agar proses dapat berjalan baik seperti yang diinginkan VSC. Program VSC di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, perluasan wilayah hutan dan industri bersertifikat VSC. Yang kedua, pengenalan program VSC kepada masyarakat. Dan ketiga, peningkatan pengetahuan sertifikat VSC, di mana perluasan wilayah hutan dan industri bersertifikat VSC ini sangat disayangkan jika tidak luasan wilayahnya itu tidak dilakukan ya, karena kalau sudah memiliki sertifikat VSC ini berarti kita itu sudah perusahaan itu sudah memiliki kategori yang sangat baik dari organisasi VSC tersebut, karena organisasi VSC ini sangat berstandar internasional ya. Jadi jika sudah ada sertifikatnya, sebaiknya kita melakukan perluasan wilayah agar suatu kawasan hutan itu bisa tidak sedikit yang kita kelola, tapi lebih banyak agar terciptanya pengelolaan hutan lestari yang sangat luas. Yang kedua, pengenalan program VSC kepada masyarakat, di mana VSC ini tidak hanya membuat sertifikat, VSC ini juga sendiri mengenalkan programnya kepada masyarakat agar masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya hutan dengan baik dan secara optimal agar tidak terjadinya pembalakan liar, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Jadi VSC ini sudah sangat berguna baik secara sosial, ekonomi maupun secara ekologi ya. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan sertifikasi VSC, di mana pengetahuan kita jika sudah memiliki sertifikasi VSC ini, kita harus berpikir apakah jika kita sudah memiliki sertifikat ini kita bisa mempergunakannya dengan yang lain, apa kita meningkatkan usaha kita dengan melakukan apa saja, karena sudah termasuk ke dalam program VSC untuk bisa meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari. Jadi ketiga program tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan VSC yang secara umum adalah kegiatan seperti Indonesia dan lain sebagainya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi VSC ini suatu organisasi yang sangat bagus dalam pengelolaan hutan lestari, baik secara ekologi, ekonomi maupun secara sosialnya. Dia sudah sangat matang dalam melakukan program-programnya demi tercapainya pengelolaan hutan yang lestari, yang dimana yang tadi saya jelaskan bisa melihat apa yang terjadi. Jadi mereka sudah memiliki program yang meningkatkan PHL untuk hutan yang lestari. Jadi organisasi VSC ini sangat dibutuhkan, sangat bermanfaat ya bagi suatu perusahaan, di mana sertifikatnya tadi sebelum kita mendapatkannya sangat diperlihatkan dengan baik, ditata dengan baik sehingga semuanya itu terkelola dengan baik. Jadi saya sendiri mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat materi yang saya berikan. Saya Isran Pardede, saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.